AHY yang ngamuk-ngamuk dan mengultimatum Anies dan Nasdem. Kalau AHY nggak jadi cawapresnya Anies, maka Anies nggak bakal bisa jadi capres. Anak Pepo mulai menebar ancaman. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari AHY yang ngamuk-ngamuk dan mengultimatum Anies dan Nasdem. Kalau AHY nggak jadi cawapresnya Anies, maka Anies nggak bakal bisa jadi capres. Anak Pepo mulai menebar ancaman. Kita jadi pengen ketawa atau kasihan sih sebetulnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak dulu videonya berikut ini. Kalau Anda tidak bersama Pak Anies Baswedan, dalam arti Nasdem tidak menggandeng Mas AHY, apa komen? Pertanyaannya sekarang, apa niat dari itu? Apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Juga pertanyaan yang sama. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. Satu tidak bersama dalam koalisi ini, ya nggak jalan. Jadi nggak perlu terlalu jauh berbicara, karena satu di antara tiga tidak bersepakat, tidak membangun, tidak pada konsensusnya, ya tentu selalu ada opsi buat yang lainnya. Nah, jadi menurut AHY tadi, koalisi ini memang harus saling antara Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Ini harus saling karena mereka masing-masing ini nggak bisa berdiri sendiri. Jadi satu dan lainnya ini saling membutuhkan. Karena kalau satu aja partai dari tiga partai koalisi ini gugur, maka koalisi ini nggak akan terbentuk. Karena ya ini kan, karena presidensial threshold 20% itu yang pada akhirnya mengharuskan mereka untuk membentuk koalisi ini. Nah, kalau kita menyikapi, kalau kita melihat yang terjadi sekarang ini, baru-baru ini PKS seolah-olah ini kepingin maunya sendiri begitu, itu katanya AHY. Karena dari berita yang beredar terbaru, ini PKS dan juga Nasdem ini sepakat bahwa Khofifah yang akan dimajukan sebagai calon wakilnya dari Anies Baswedan. Mereka sepakat. Sementara Demokrat sendiri tetap ngotot. Meskipun beberapa waktu yang lalu ini sempat mengelak bahwa ngotot kepingin memajukan AHY, tapi sampai detik ini AHY-nya sendiri yang mengatakan kalau misalkan dia nggak jadi cawapresnya Anies, maka Anies nggak bakal pernah jadi calon presiden. Karena ya ini suara presidensial threshold yang mengharuskan mereka untuk berkoalisi dari tiga partai ini. Kalau kita melihat sekarang dari koalisi perubahan ini memang unik sebetulnya, sangat unik kalau kita lihat. Kenapa? Satu, dari ketiga partai ini pasti nggak pernah klop. Giliran Nasdem dan Demokrat yang klop, PKS nggak mau. Giliran PKS dan Nasdem yang sudah klop, Demokratnya yang nggak mau. Jadi unik sebetulnya, dan memang kelihatan bahwa koalisi ini sebetulnya memang dipaksakan sekali. Karena apa ya? Karena memang sudah nggak ada lagi. Mereka mau gabung ke katakanlah Koalisi Indonesia Bersatu juga mungkin belum ada kesepakatan akan mendapatkan apa dan berapa mungkin. Kemudian bergabung dengan koalisinya Gerindra dan juga PKB juga kemungkinan ini jauh, karena mereka juga koalisi Gerindra dan PKB ini kan sudah jelas mengusung Prabowo. Sementara wakilnya masih belum. Tapi kabar terbaru juga ini dikatakan oleh Fadlizon, kabarnya PKS ini sudah setuju untuk bergabung dengan koalisi Gerindra PKB. Tapi ketika Fadlizon ditanyakan apakah ini benar, dia nggak menjawab secara pasti iya atau tidak. Yang jelas dia menjawabkan bagus kalau misalkan PKS ini mau bergabung, karena akan semakin menambah gebuk
gemuk koalisinya, kemudian juga akan semakin memperkuat jajaran mereka, karena dengan adanya Gerindra dan juga PKS sudah pasti daerah Jawa Barat ini sudah dikuasai, sudah pasti Jawa Barat ini pasti dikuasai, karena memang kita tahu Jawa Barat adalah basis dari PKS. Sementara Gerindra ini di daerah Sumatera banyak sekali simpatisan dari Partai Gerindra ini. Dan dengan bergabungnya PKS misalkan jadi bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB, justru akan semakin solid. Nah, yang menjadi heran sekarang, di saat PKS diisukan merapat ke koalisi Gerindra dan juga PKB, justru PKS ini juga dihembuskan bahwa mereka ini menyetujui Khofifah menjadi calon wakilnya Anies. Dan ini, kalau menurut saya, berarti memang sengaja dibuat seperti itu supaya apa ya? Supaya koalisi ini benar-benar kacau. Dan kalau misalkan koalisi ini benar-benar kacau, yang kasihan siapa? AHY dan juga Anies pastinya. Karena apa? Karena sudah melakukan safari politik mulai dari Aceh sampai dengan Papua, bahkan yang terbaru kemarin di Bandung, katanya dihadiri ribuan orang padahal ratusan. Ya kan? Ini sudah terlanjur ke sana kemari, safari politik, kemudian koar-koar calon presiden dan lain sebagainya. Kalau misalkan koalisi ini nanti pada akhirnya buyar, yang kasihan Anies dan juga yang pastinya AHY. Nangis lagi dia. Kalau Nasdem atau Surya Paloh sih, menurut saya sih nothing tulus. Kemungkinan kalau misalkan koalisi ini buyar, dia kemungkinan akan merapat lagi ke pemerintahan. Karena apa ya? Karena sampai detik ini enggan untuk melepaskan kaki yang satunya, melepas dari koalisi yang ada di Presiden Jokowi. Nah, kembali lagi ke isu soal koalisi Gerindra dan PKB yang katanya PKS akan bergabung ke sana. Nah, kalau menurut saya, kalau ini kemungkinan terjadi, PKS ini memang benar-benar mencari sesuatu yang jelas. Apa yang jelas? Ya kardus. Apalagi? Kardusnya harus jelas. Karena kalau kita melihat dari koalisi perubahan, sepertinya memang belum jelas PKS ini dapat apa dan dapat berapa. Makanya sampai sejauh ini belum berani mendeklarasikan Anies menjadi calon presiden dari koalisi perubahan dan juga wakilnya siapa. Sampai detik ini belum. Makanya sepertinya kalau PKS ini memang yang dicari adalah kardus. Karena ya kalau misalkan berharap menjadi bakal calon wakil presiden juga sepertinya kurang ada tokoh atau sosok dari PKS ini yang mumpuni. Meskipun sejauh ini mereka menggadang-gadang Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat. Tapi kalau menurut saya masih kurang elektabilitasnya, karena kalau dibandingkan dengan AHY jelas kalah jauh secara elektabilitas. Nah, kalau pada akhirnya koalisi ini nantinya buyar atau koalisi perubahan ini nggak jadi terbentuk, yang patut disalahkan kalau menurut saya ini siapa? Ya Pepo, bokapnya AHY. Karena apa? Pada waktu dulu masih menjabat, kemudian Jumawa dia menaikkan presidensial threshold menjadi 20%, ambang batas pencapresan menjadi 20%. Pada saat itu, pada waktu itu memang suara Demokrat bisa mengusung calon presidennya sendiri. Meskipun banyak isu yang berembus di luaran, mereka ini melakukannya dengan cara curang. Nah, di saat itulah SBY kemudian merasa jumawa, merasa nanti sampai ke depan partainya bisa melakukan itu, presidensial threshold-nya dinaikkan menjadi 20%. Dan sekarang suara Demokrat di 2019 hanya 9% atau 8%. Dan kemudian sekarang presidensial threshold-nya 20%, ya otomatis kebijakan Pepo dulu ini yang pada akhirnya harus menjegal anaknya sendiri. Memaksa anaknya untuk berhenti dari TNI, kemudian dipaksa untuk menjadi ketua partai, dipaksa untuk menjadi gubernur nggak jadi, dan sekarang dipaksa juga untuk menjadi wakil presiden dan ditawarkan kemana-mana juga nggak laku, tetap nggak laku. Ya pada akhirnya yang patut disalahin ya Pepo. Jadi kalau menurut saya memang lebih baik koalisi ini sudah dibubarkan, kemudian
Anies gagal nyapres dan di 2024 nanti dia akan kembali lagi mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI, berhadapan langsung dengan Gibran Rakabuming Raka. Kalau misalkan ini jadi, ya semoga saja dan kalah pastinya. Dan AHY gimana? Ya kalau menurut saya mendingan nyalonin aja jadi Bupati Pacitan. Kalau menurut saya jadi Bupati Pacitan, ini sudah pasti dia nanti menang dan sudah pasti ini yang paling relevan. Karena apa? Kalau misalkan dia jadi Bupati Pacitan, kemungkinan ini adalah batu loncatan. Seperti Gibran sekarang jadi Wali Kota Solo. Dimulai dari yang paling bawah dulu, level paling bawah dulu. Di wilayahnya sendiri. Kemudian nanti naik menjadi gubernur. Siapa tahu nanti bisa jadi presiden. Itu yang harus dilalui dulu sepertinya. Kalau sekarang ujuk-ujuk kemudian dia kepengen jadi wakil presiden, kayaknya memang itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Dan kalau misalkan nanti AHY jadi Bupati Pacitan, yang kasihan siapa? Anissa. Kenapa? Ya karena nggak jadi, mimpi menjadi ibu negara batal. Alih-alih menjadi ibu negara, jadi istri presiden. Dia nantinya akan jadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan. Setuju ya? Dan info yang baru saja saya terima masih anget nih. Ternyata Demokrat sudah mengumumkan deklarasi bahwa mereka akan mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden di 2024. Meskipun AHY nggak mendapatkan jatah sebagai cawapres. Sementara AHY juga mendorong PKS, mengajak PKS untuk menyatakan hal yang serupa. Tapi kayaknya PKS ini masih ogah-ogahan. Mereka tetap ngotot menyatakan bahwa mereka punya calon yang layak mendampingi Anies Baswedan, yakni Ahmad Heriawan, yang dinyatakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi yang menyatakan bahwa terbukti Ahmad Heriawan ini 2 periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, bagaimana dinamika dari koalisi perubahan ini? Apakah besok lagi akan tetap seperti ini atau akan berubah lagi dan atau akan ambyar lagi? Ya, kita lihat saja nanti. Yang jelas masih terus kita simak, menarik untuk kita perbincangkan, untuk kita ketawain bersama-sama bagaimana koalisi perubahan ini nantinya arahnya ke depan, apakah benar-benar bisa mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk koalisi perubahan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.